Halo guys, halo sobat Molis Fox R, Fox S, dan Fox 500 kali ya. Dulu ini waktu beli awal Gen 2 nggak ada Fox S sama R ya, sama 500. Nah sekarang ada dua varian lagi yang beda dari Polytron. Kali ini saya mau nge-review ya kunci keyless buat Molis ya, khusus buat Molis gitu. Soalnya dia Molis kan tegangannya 72 volt yang ini ya, 4872 ini kunci keylessnya. Ini kunci keylessnya kayak keluarga Honda ya, kayak PC 150, 160, pokoknya keluarga Honda. Kayak apa? Kayak gimana bentuknya ya, kayak gini. Kayak kompor gitu ya, kebanyakan sama lah, mirip-mirip lah ya. Kayak tekanan kompor ya, kayak gini ya. Ini ada buat kunci stang, nih lagi di kunci stang. Ini buat seat di sini. Ini off, ini on. Jadi ada 3 mode ya. Sama seperti keyless kebanyakan kayak gitu. Nyalainnya perbedaannya sama kayak keyless motion tuh, perbedaannya di caranya ya. Kalau yang ini, yang keyless yang Molis ini, dia nyalanya nggak dideketin terus dipencet kayak gini, dia nggak mau ya tuh. Tuh nggak mau ya. Dia tuh harusnya di caranya gitu ya. Tinggal ini kan ada 3 tombol ya remote-nya ya, ada ini anti brake system anti brake system, terus buat posisi motor kita di mana gitu ya. Ini buat nyalain, ini buat alarm ya. Kita pencet 1 kali yang tengah ya, yang buat nyalain. Nah udah kayak titit kayak gitu baru kita bisa nyalain gitu. Nah itu kan nyala kayak gitu ya, tuh nyala. Jadi caranya beda ya, tapi sistemnya sama sih, mirip-mirip ya. Kayak di kunci otomatis, mati otomatis kayak gitu sama ya. Ini nyala, ini kita matiin. Nah, ini mati. Tunggu beberapa saat, 10 detik dia mati ininya ya. Solenoidnya ya. Jadi otomatis ya. Dari modulnya tuh kalau dimatiin, modulnya tuh on dulu sekitar 10 atau 20 detik gitu. Nah kalau gini kan udah nggak bisa tuh, mau di gimana juga nggak bisa tuh. Jadi ininya harus tetap tekan di ini 1 kali kayak gitu ya. Buat buka jok ya sama ya, harus nyalain dulu sekali, pencet sekali. Nah udah titit kayak gitu, bip kita puter, nah itu kan kebuka stack gitu. Gitu ya. Sama kunci stang juga gitu. Sebelum silendwinya tertutup, kita nyalain pencet ini 1 kali ya. Kayak gitu ya. Ini berbeda sama yang kunci saya yang bikinan saya yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya yang punya saya, kunci keylessnya tuh udah otomatis ya. Jadi saya tuh cuman pegang 1 remote ya, nggak ada kunci fisik, nggak ada remote doang gitu. Jadi buka jok pakai remote, kunci setang pakai remote ya, udah kan kunci setangnya udah elektrik ya. Nah ini nggak elektrik tapi udah sistem keyless lah ya, kayak gitu. Sistem keamanannya ini sama seperti bawaannya Fox R ya, bisa alarm silen tuh kayak gitu ya. Kalau udah dimatiin bunyi bip sekali, bisa alarm bunyi kayak gitu. Cuman beda caranya ya. Kalau yang bawaan pengen alarm silen tuh pencet yang tengah 1 kali ya, yang buat nyalain itu tuh pencet 1 kali, dia tuh nyala aktif ya, aktif alarm silennya aktif gitu. Kalau yang model new tuh ditekan lama yang bunyi alarm yang buat tombol alarm 3 detik ya, kayak titit kayak gitu baru dia alarm silennya nyala gitu. Nah kalau ini beda nih sistemnya. Jadi dia tuh sistemnya kalau ini otomatis, mungkin nggak tahu keamanannya kayak gimana. Dia tuh buat alarm silennya otomatis. Tadi kan udah dinyalain terus dimatiin. Nah terus dimatiin kan seperti kayak mesin PC kan. Jadi habis dinyalain terus dimatiin, sekitar beberapa detik dia bunyi kan bip kayak gitu kan. Nah ini sama nih kayak gini. Cuman ini kalau udah bunyi bip kayak gitu, udah dinyalain terus bunyi bip kayak gitu, dia tuh langsung alarm silennya aktif gitu. Nih kayak gini. Ini kalau digoyang-goyang aktif, diputar-putar aktif gitu. Ini kita putar aja ya, nggak usah digoyang-goyang. Kayak gini. Tuh kan
ininya nyala, ini ngunci tuh ditekan apa, kalau sekali nyala, nah udah 2 kali nyala ini makin lama dia kan tuh ngunci dia tuh makin kuat kan. Terus di speedometernya juga dia tertulis locked ya, jadi nggak bisa diapa-apain gitu, motor nyala nggak bisa diapa-apain tuh. Kita nyalain lagi. Nah ini udah ketiga kali tuh, makin berat makin lama tuh kan, ya locked gitu, nggak bisa diapa-apain, nggak bisa dipencet P segala macam. Kalau saya bisa, klakson bisa, cuman kalau P buat jalan nggak bisa karena locked kan. Nah gitu, jadi alarm silennya otomatis aktif gitu, jadi lebih apa ya, kayak lebih aman kali ya, lebih safety ya, nggak tahu deh, pokoknya bikinannya kayak gitu sistemnya. Terus kalau buat alarm bunyinya kayak gimana ya, ini dipencet ya 1 kali ya buat alarmnya, yang ini ya apa, yang paling atas ya kan, ini ada 3 tombol, nah ini paling atas, pencet 1 kali ya sampai bunyi bip kayak. Nah bip kayak gitu udah, berarti alarm bunyinya aktif gitu. Nih kayak gini, kita putar aja bannya tuh kan, tuh locked. Nah itu sebentar, baru kedua kalinya dia lebih lama nih bunyi itu kan tuh. Dia kalau yang bunyi apa, alarm kedua dia lebih lama beberapa detik gitu. Kalau awal kan dia paling 10 detik ya mati. Nah kalau yang kedua kalinya dia 30 detikan ya tuh. Terus berulang kayak gitu ya, makanya makin bunyi, makin cepat bunyinya alarmnya, dia makin makin lama durasinya gitu ya. Kayak gitu ya, apa namanya, sistemnya. Sistem keamanannya. Terus ini kunci ini keyless ini ada kunci fisiknya ada kunci fisiknya juga. Ini kalau di paket pembeliannya kayak gini ya tuh, dia tuh ada remotenya 2, kunci kerisnya 2 ya. Tapi kalau semua kita buat pemakaian sehari-hari, jangan digabung kayak gini ya, kita cukup pakai yang salah satu aja. Misalkan remote aja, ya udah remote yang berkunci fisik simpan di tas kayak gitu, biar nggak hilang dua-duanya gitu kalau kita lupa atau jatuh kayak gitu kan. Kalau di satu renteng kayak gini kan hilang semua. Nah jangan ya, jadi kita remote aja. Ini emergensinya kayak gini ya, misalkan kalau kita remote kita rusak, remote ini rusak, jatuh atau kayak gimana, kita masih punya kunci fisiknya nih kayak gini. Ini kunci fisiknya panjang ya, sekitar ini berapa ya, 6 cm apa 7 cm gitu ya, panjang pokoknya. Ini ada di sini ya cetekannya ya, tinggal dorong ke bawah ya. Nah itu kan kebuka. Nah kita colokin aja, langsung colokin penuh ke dalam ya tuh sampai mentok, kita pencet tuh langsung nyala ya. Matiin, terus buka jok. Jadi ada emergensinya tuh, ada kunci daruratnya, kunci fisik gitu. Kunci stang tinggal dorong push ke dalam ya, push ke ini langsung diputar penuh ke kiri ya. Nah ini udah standar kayak gini, baru bisa dicabut kan, udah kunci stang, kita tutup lagi. Nah gitu kayak gini, nyala, mati, tutup. Nah, terus ini kan masih ada kunci fisik kayak gini kan di sininya. Terus gimana kalau sumama ada yang kayak iseng niat jahat segala macam, misalkan dia tahu kalau ini tuh bisa ada kunci fisiknya, bisa ditarik ke bawah misalkan. Ada yang niat jahat gitu, misalkan kalau orang-orang niat jahat kan kayak maling kayak gitu kan, pakai kunci T ya kalau nggak salah ya, yang berbentuk kris kayak gitu ya dia. Nah itu tuh harus ini amannya tuh harus keamanannya dia tuh harus panjang ya, kunci T-nya harus panjang, harus sampai full ke bawah ke ujung sini ya. Ini di rumah ini, di ujung ini nih, di paling bawahnya itu ada sensor, bukan sensor ya, ada mekanisnya buat on offin solenoidnya ya. Jadi kalau itunya nggak kesentuh,
mau digimanain juga nggak bakalan ke buka gitu, nggak bakalan jalan onnya gitu. Misalkan nih kayak gini, misalkan cuman seujung doang nih kayak gini, setengah misalkan, nah setengah kayak gini dia nggak bisa ya tuh, susah segini misalkan 3/4 tetap nggak bisa gitu. Oh ini udah mentok tuh, udah mentok. Nah misalkan ini kan udah mentok, nah misalkan kita sedikit tarik aja, nah segini aja dia nggak bisa tuh. Jadi harus mentok, harus ada yang ketekan buat solenoid off nya gitu, baru dia bisa gitu. Jadi kalau ada yang niat jahat kuncinya nggak panjang, nggak bisa gitu, mau paling rusak ininya doang sih, tetap nggak bisa on gitu. Mungkin di situ keamanannya ya gitu bedanya. Ini kan panjang 6 cm apa 7 cm gitu, terus bentuknya dia ukir ya, apa sistemnya ukir kuncinya, udah mirip-mirip kayak bawaan kita Foxer kan sistem ukir, jadi agak susah duplikat juga kalau ukir tuh kayak gitu ya. Ini keamanannya udah lumayan lah ya, udah bagus, terus tampilannya juga ya beda daripada yang lain lah, udah kayak keles lah daripada yang bawaan kan. Kalau yang bawaan tahu sendiri lah, Fox R, Fox S sama ya, pada macet, kadang-kadang magnetnya sampai rompal kan, ujung kepala ininya kan magnet ke magnetnya itu ada yang apa, ada yang susah diputer-puter segala macam pokoknya lo ya. Nah ini solusinya, solusi apa namanya, spare part modifikasinya lah gitu. Nah saya PNP-in ke Polytron Fox R, Fox S sama kali ya, sama. Nah kayak gitu. Jadi di PNP kan buat Fox R tuh kayak gimana bang? Nah di PNP kan tuh kayak soket udah di sama persis di ke Fox R. Terus ini kan ada kabel panjang ya dari sini solenoid, dari solenoid ke modul alarm sini ya, panjang kurang lebih 1,5 meter. Nah itu udah kalau beli dari saya, nah itu udah dapet ya. Pokoknya udah tinggal pasang aja. Sistem soketnya tuh udah berpasang-pasangan ya. Jadi dia tuh nggak bisa terbalik dan nggak bisa dibalik gitu. Jadi orang yang nggak paham kelistrikan juga pasti bisa gitu. Soalnya sistem soket kan. Jadi yang berpasang-pasangan itu harus ya sama pasangannya gitu. Kalau yang lain dia nggak bisa. Jadi nggak mungkin salah dan nggak bisa salah gitu. Jadi coloknya tuh sesuai gitu. Misalkan soket kaki 3 ke kaki 3, cewek ke cowok kayak gitu. Terus soket 1 ke 1 gitu. Jadi nggak bisa dibalik-balik gitu. Udah disesuaikan gitu. Terus ini kan di PNP kan tuh, ini kan apa namanya, rumah kunci yang bawaan sama ini itu tuh beda jauh ya. Dari panjang batang buat kunci stangnya ya. Jadi yang batang nusuk ke sini itu beda jauh, kurang lebih bedanya 2-3 cm lah ya. Nah itu saya udah modif, jadi udah ditambahin tambahin besi gitu, besi baut buat sampai pokoknya ditambahin supaya sama kayak bawaan kunci fisiknya Foxer gitu. Nah itu udah dimodifikasi ke situ. Terus dari soket sama dimodifikasi juga. Terus dari bracket ya, ini kan rumah kunci ini sama Foxer tuh beda jauh ya, dari jarak jarak dudukannya ya. Nah itu saya kasih bracket tuh, jadi dari kunci rumah ini tuh ada bracketnya lagi, jadi ada platnya gitu, pakai plat. Nah pokoknya biar sesuai kayak gini, biar pas, pokoknya udah di PNP kan lah ya gitu. Tampilannya udah kayak mesin PCX kayak Yamaha kayak gitu ya, udah keles lah ya. Terus dari segi harga, ini harganya nggak mahal, nggak murah ya. Dulu saya waktu PCX nanyain pernah kunci setnya PCX berapa ke dealernya, kurang lebih 3,5 juta, 3 jutaan lah ya, kurang lebih segitu satu set. Nah ini yang buat Polytron Fox R yang khusus 72 volt
Itu tuh harganya nggak nyampe 2 juta gitu, pokoknya di bawah 2 juta lah. Ini murah meriah lah ya, tengah-tengah. Terus yang ada tuh yang apa di marketplace juga banyak yang keylessnya kayak satu set gitu, sama kayak mesin PCX juga. Itu harganya kan kurang lebih 2 jutaan ya, 1.990.000-an. Nah itu dulu saya awal-awal waktu mau ganti pernah kepikiran beli kayak gitu, tapi dipikir-pikir kalau keyless kan sama kayak PCX ya, belum full elektrik kan. Nah saya nggak jadi itu, jadi saya bikin sendiri yang full elektrik itu. Kalau yang full elektrik kan harganya agak mahal dikit, tapi enak gitu, lebih simpel. 2,5 jutaan kan ya, jadi bisa, kalau 2,5 tuh bisa kunci jok elektrik, bisa pakai remote, bisa tombol dari setang, kunci setangnya juga udah elektrik, udah otomatis, bisa pakai remote juga on off nya gitu. Kalau keyless kan kayak mesin PCX ya enggak, jadi harus dideketin dulu baru dia connect kan, masih ada sistem di on off di saklarnya gitu. Kalau punya saya enggak, langsung otomatis dari remote. Nah kalau ini sama kayak PCX tapi harus dipencet gitu. Nih kayak unsur back system ini sama kayak PCX nih, bunyinya kayak gini, bip 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 gitu. Tuh bip bip bip, listrikan nyala gitu, sebentar mati lagi, itu sama. Alarmnya juga sama, bunyinya kayak gitu. Pokoknya mirip-mirip mesin PCX, apa mesin Honda lah ya. Ini yo keylessnya kayak gini ya ininya. Kalau di paket penjualan sih udah ya dapat kayak gini semua, tinggal pasang. Cuman ya memang agak-agak, kalau seumpama kita nggak punya keahlian bongkar bodi, kayaknya ribet juga ya. Mending pasang langsung ke bengkel atau ke tempat saya, atau apa namanya, beli dipasang di tempat gitu, kayak home service kayak gitu bisa. Jadi kalau buat pemasangan gampang lah ya, bisa di apa namanya, diatur mau kayak gimana enaknya gitu. Yang penting ininya kayak gini gitu, hasilnya kayak gini. Ini apa ya sistemnya tuh, saya udah bongkar ya daleman si keyless ini, udah dibongkar. Ini tuh bagus ya sistemnya, tuh dia pakai MOSFET. Kalau yang biasa, yang kayak bawaan Valiton Fox Air ataupun yang model new sekarang nih, yang model new sekarang modulnya tuh nggak pakai MOSFET, dia pakai relay, makanya cepet rusak kan. Nah kalau yang bawaan Valiton Fox Air, suaranya kayak anak ayam kan, bunyi cicit kayak gitu, terus kenceng lagi. Terus dia cuman pakai satu MOSFET dalamnya, jadinya rawan panas ya, rawan jebol gitu. Nah kalau ini bagus nih dalamnya, kemarin saya bongkar, dalamnya tuh ada 3 MOSFET, jadinya buat MOSFET alarm, MOSFET on off, terus MOSFET-nya buat apa, alarm silen terpisah gitu. Jadinya dia beban kerjanya ringan gitu, satu-satu gitu. Kalau yang bawaan Fox Air kan satu MOSFET-nya, jadi dia lebih panas, lebih berat gitu, jadinya cepet rusak kalau dipakai gitu. Kalau ini mudah-mudahan awet ya, soalnya udah banyak gitu MOSFET-nya, kerjanya jadi nggak terlalu berat. Terus sistem coolingnya juga ini bagus, sudah ditambahin thermal juga, jadinya mudah-mudahan sih kalau itu sih diharapin sih awet. Tapi namanya elektronik kita nggak tahu ya, kalau elektronik mah ibarat kata tuh kayak untung-untungan gitu. Tapi kalau ngelihat dari kondisi dari komponen, ini udah bagus. Sistem apa namanya ini, sensor alarm juga udah model terbaru ini. Jadi dia tuh sistem pegas, bukan bola di dalam pegas gitu ya. Ini tuh sistem pegas getar asli gitu. Kalau yang lain kan sistem bola ya, jadi dia ngikutin bola, kalau bola ke kiri nyambung, kalau enggak kalau yang sistem bola tuh jadinya kadang-kadang sensitif, kadang-kadang enggak gitu. Kalau ini bagus sistem getar, kalau yang sistem pegas gitu, jadi lebih bagus lah. Oke, cukup sekian dulu ya, sobat Molis Fox Air dimanapun berada. Nanti mungkin ada video lanjutannya ya, saya
kasih spill buat pemasangan di modul itunya, di modul alarmnya, sama di modul ini ya, kunci fisiknya ya yang ada solenoidnya ya. Terus masalah perkabelannya mungkin nanti saya bongkar, biar kalau ada yang pesan online bisa apa namanya ikutin tutorialnya gitu, biar mungkin kalau yang udah biasa bongkar mungkin pasti bisa lah, mungkin kayak gitu. Tapi kalau yang memang bener-bener nggak bisa bongkar, nggak bisa ngapa-ngapain, jangan beli online. Mending boleh beli online tapi pasang sama saya gitu, jadinya apa namanya apa namanya nggak was-was gitu, pasti 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 hasilnya pasti bagus gitu maksudnya. Bukan masalah kenapa nggak jangan beli, jangan enggak gitu, cuman memang buat pemasangan aja biar gampang gitu. Oke deh, nanti saya buat video lanjutannya ya, mungkin besok deh. Ini kan baru beres pasang-pasang rapi-rapi. Tadi belum sempat videoin karena memang apa ribet ya. Nah mungkin besok deh kita sambil santai bongkar-bongkar, tutorialin buat pemasangan kit dari modul keyless ini ya, pemasangan buat ke Fox R. Karena sudah di PNP kan jadinya ntar mudah lah ya. Nah cukup sekian dulu ya. Oke, sobat Molis Fox R dimanapun berada, terima kasih sudah menonton.